Nah, sekarang kemarin kita terakhir sampai contoh ini ya, 524 ya, untuk volume ruang yang datanya dibatasi pada fungsi volume ruang ya. Jika panjangnya negatif, dia tidak akan dikirimkan nilai 0. Nah, jika nilainya bukan negatif, baru dikirimkan nilai aslinya. Nah, tetapi di sini juga belum dibatasi bahwa jika nilai lebar lebih besar dari panjang, dia tetap masuk ya. Ini hanya ceknya negatif saja. Nah, nanti kalau kita inikan di sini dia jadi salah ya. Harusnya dia tolak. Nanti program berikutnya kita buat gimana supaya nilai jika nilai panjang itu lebih kecil dari lebar, dia juga tidak masuk. Nah, ini contohnya ya. Ini kita jalankan dulu yang kemarin, baru kita masuk contoh yang di sini ya. Nah, contoh yang kemarin bahwa nilainya harus positif. Kalau tidak dikirimkan nilai 0 gitu ya. Nilai 0. Sekarang kita akan coba bandingkan nanti. Nah, yang kita buat nanti gimana supaya nilai yang salah tidak perlu lagi dikirim. Nah, ini ya. Jadi yang dikirim ke sini hanya nilai yang sudah benar. Pasti di setiap input nanti harus kita saring. Jika nilai salah, suruh ulang lagi sampai dia benar, baru nilai tersebut dikirim ke fungsi ruang. Nah, ini kalau yang ini dia pokoknya diterima semua, baru di sini diseleksi. Nah, di sini seleksinya juga jika lebarnya lebih besar dari panjang, dia tetap hitung. Bagi dia hanya negatif ya. Nanti akan kita cek. Nah, ini contoh yang kemarin dulu. Baru kita ubah supaya tidak perlu nilai yang salah itu dikirim. Nah, contoh yang kemarin, panjang, lebar, tinggi ya. Ini kalau yang negatifnya dia kalau terkirim umpamanya ya 10, 6, 3 umpamanya. Ini ada yang negatif 9, -5, 2 umpamanya. Nah, ini kebalikannya umpamanya ini panjangnya 5, lebarnya 9 gitu ya. Nah, dia tetap masuk. Yang penting bukan negatif ya. Ini 3. Nah, yang ditolak hanya yang di tengah saja. Karena ini ada nilai negatif. Jika ada panjang atau lebar atau tinggi yang kecil dari 0, akan dikirimkan nilai 0. Selain itu, nah dia akan dikirimkan hasil perhitungannya. Walaupun ini salah datanya nih. Panjangnya 5, lebarnya 9. Mungkin kan? Panjangnya harus lebih besar daripada lebar. Ini juga panjang ya. Nah, kalau tinggi boleh. Yang ditolak di sini hanya nilai negatif saja. Nah, kita perbaiki program kita dengan membuat supaya data yang salah tidak perlu dikirim. Untuk apa kirim hasilnya juga 0 nanti gitu ya. Nah, ini di program 524 ya. Nah, caranya di sini kita gunakan while ya. Di fungsi ini nggak perlu kita langsungnya benar karena dia diterima adalah data panjang yang itu positif, lebar positif, tinggi positif, kemudian juga lebarnya lebih kecil nilainya daripada panjang. Nah, kita atur selagi lebarnya tidak kecil daripada panjang, selain positif ya, dia positif, kemudian juga harus lebih kecil daripada panjang. Nah, di sini kita atur ini sama dengan kemarin, kemudian baru while di sini. Panjang, yang panjang ada 3 kemarin ya, ada 3. Panjang pertama kecil dari 0, atau panjang lebarnya kecil dari 0, atau tingginya yang kecil dari 0, atau panjangnya lebih kecil dari lebar, suruh ulang lagi datanya. Jika ada 4, ya langsung aja cek sendiri gitu ya. Kalau dibuat yang mana yang salahnya, ini terlalu banyak nanti. Nah, pokoknya jika panjangnya kecil dari 0 negatif, atau lebarnya negatif, atau tingginya, atau panjangnya itu lebih kecil dari lebar. Lebarnya lebih besar daripada panjang, itu kan salah ya. Nah, suruh ulang. Begitu juga nanti ya di sini. Semuanya dicek panjang dan lebar, serta panjang harus lebih tinggi dari lebar. Sehingga data yang dikirimkan ke
fungsi volume ruang itu adalah panjang 1, lebar 1, tinggi 1, panjang 2, lebar 2, dan seterusnya. Itu semuanya adalah data yang benar. Pertama, datanya positif. Kemudian panjang lebih besar daripada lebar. Kalau tidak, dia tidak akan masuk, tidak akan dikirim. Jadi data yang dikirim semuanya sudah data yang benar. Sehingga di fungsi volume ruang itu tidak diperlukan lagi data untuk ngeceknya. Seperti yang ini tadi. Bahwa jika panjang lebih besar, nggak perlu karena sudah dicek semua. Malah diceknya tambah lebarnya harus lebih besar daripada panjang. Jika tidak, dia tidak akan masuk. Nah, ini kalau kita jalankan. Sebelum saya ini kan saya copy dulu ininya ya. Tadi berapa nih? 3 kali lah ya. Bisa kirimkan. Sehingga data-data yang salah tidak akan masuk. Termasuk bahwa panjang, kalau yang tadi, jika panjang, jika lebar lebih tinggi, lebih besar dari panjang, dia tetap masuk. Tiga kali kayaknya ya. Nah, bisa lebih. Tiga kali. Sebentar. Bisa kirimkan ya lewat chatnya. Nah, ini kalau saya jalankan dulu sekalian menunggu kopi ya, saya jalankan. Oh, tidak akan ada lagi data negatif yang bisa masuk karena langsung disaring di input, bukan pada fungsi yang menerima. Jadi yang fungsi menerima benar-benar datanya sudah disaring, difilter ya. Benar. Umpamanya tadi kita ambil panjangnya 10, lebarnya 6, tingginya 2 umpamanya ya. Kemudian kita balik. Ini 6, baru 10, ini 2. Dia tidak akan ditolak. Karena lebarnya lebih besar daripada panjang. Ditolak, input data salah. Nah, itu dia, input data salah. Ini yang lebih besar dulu ya. Nah, yang balik. Tapi kalau tinggi bebas ya, tinggi di sini kita bebaskan. Jadi kita hanya panjang dan lebar yang tidak boleh melebihi panjang, lebar tidak boleh melebihi panjang. Dan 9, 5, 3 umpamanya. Nah, yang negatif umpamanya. Negatif mulai 12, 7, 4 gitu ya. Ini juga ditolak karena ada data negatif. Sehingga ini udah benar, ini salah karena lebarnya lebih besar daripada panjang. Ini baru panjangnya lebih besar daripada panjang. Ini ada data negatif. Ini data yang pertama yang negatif ya. Kalau data yang kedua negatif sama, kedua negatif. Sama ditolak. Data 3 negatif. Juga sama. Ditolak juga. Jadi semua data negatif ditolak ya. Data negatif pertama, yang kedua, yang ketiga, yang lebar lebih panjang dan dalam, atau ini yang lebarnya panjangnya 7, lebarnya diisi 12. Nah, ini udah positif semua, tetapi ini juga masih ditolak karena lebarnya lebih besar daripada 12. Nah, baru jika dia semuanya benar, baru dia masuk. Ya, untuk ulang 1 semuanya benar bahwa pertama panjang datanya positif, semua tiga-tiga data. Tiga-tiga datanya positif. Kemudian panjang lebih besar daripada lebar. Kalau tidak, ya akan ditolak. Contoh kedua. Kalau negatif, dimanapun dia negatif. Pertama, kedua, atau ketiga, atau lebih dari 1. Ya, baru tiga-tiganya. Sehingga tidak ada lagi di fungsi data yang dikirim hasilnya 0. Karena semua data sudah benar. Nah, dengan dimensi 10, panjang 10, lebar 6, tinggi 2, 120. Panjang 9, lebar 5, tinggi 3, 135. Panjang 12, lebar 7, tinggi 3, umpamanya ulang sama ya, ulang. Itu dia ya.
Nah, coba disimpan, nanti baru di share ya. Di share. Kita tidak akan ada lagi proses data untuk data yang salah. Ya. Nah, coba kalau yang sudah, coba di share. Jadi dicoba data yang salah ya, yang benar saja. Sudah salah baru masukin data yang benar. Ada yang selesai? Coba dikirimkan. Jadi boleh dua-duanya ya, boleh kita sortir dia cuman kalau disortir di fungsi berarti kalau ada panjang dan lebarnya kecil dari panjangnya lebih kecil daripada lebar, dia dikirimkan 0 juga. Apa yang salah gitu artinya ya. Salah. Kalau yang sini tidak, dia langsung disuruh inputkan lagi yang benar. Selagi dia salah, tidak akan diproses. Di copy, disesuaikan dengan namanya ya. Itu fungsi-fungsi yang mengirimkan dengan return. Nanti kita masuk ke fungsi yang tidak memerlukan return. Ini dulu. Coba dijalankan dan di-share. Coba ya, yang sudah selesai, dikirimkan, dicoba dijalankan ya. Baik, sebentar. Coba bisa. Nah, yang pertama, kemudian yang kedua, yang nilai ininya mana yang salah tadi? Yang nilai 10, 12, 10, 5, yang lembarnya yang ini ya, yang terakhir ya. 10, 12, 6 ya. Nah, ini tidak akan masuk ya, karena 12 lebih besar daripada 10. Ya, cukup itu. Si Calvin ada nggak? Si Calvin? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Calvin nggak ada, nah, kita lanjutkan ya. Sekarang kita masuk ke fungsi, nah, tadi kan dikirim return ya, dikirim dengan return hasilnya.
Ini fungsi tanpa nilai-nilai return. Artinya apa? Fungsi tersebut dia tidak menghasilkan suatu nilai. Dia tidak menghasilkan suatu nilai. Saya contohkan. Nah, fungsi tersebut tidak memerlukan pengirimannya itu dengan return. Nah, bukan hanya itu saja. Waktu dia dipanggil oleh fungsi lain, dia juga tidak memerlukan variabel. Gitu ya. Fungsi. Nah, kalau fungsi yang mengirimkan dengan return, contohnya tadi return volume gitu ya, atau return 0. Nah, ini di sini dia sama dia kirimkan dengan return. Kemudian fungsi yang memanggil, sini fungsi main yang memanggilnya. Namanya fungsi mainnya memanggilnya ini di bawah. Oh, ini dia. Nah, ini ya. Ini hasilnya nih. Ini volume, ini kan. Volume ruang, ini kan. Volume, ini fungsi pertama. Volume ruang dengan datanya panjang, lebar, tinggi yang input data. Disimpan di suatu variabel hasil satu. Tidak boleh langsung volume ruang panjang lebar, nggak bisa. Harus dia disimpan dalam suatu variabel. Karena dia masukkan ini hasil fungsi ini simpan di hasil satu. Fungsi yang kedua, hasil dari nilai yang kedua di fungsi yang sama, fungsinya variabel 2 dan 3 dan seterusnya. Lalu nanti di outputkan di sini. Nah, itu kalau dia return. Kemudian di fungsinya sendiri dia fungsi dari volumenya, ya, dia pokoknya jenisnya udah jenis namanya. Nah, kalau fungsi tanpa return ada 2 tadi dan 3 sebenarnya, satunya hanya untuk mempertegas. Sama tadi dia tidak tidak mengirimkan pakai return. Yang kedua di fungsi pemanggil dia tidak memerlukan variabel. Kemudian yang ketiga di fungsi yang tidak menghasilkan nilai tadi diberi tipe void. Ini hanya untuk penegasan ya. Dia dibuat atau nggak dibuat dia sama. Sehingga dia tidak mempunyai nanti ininya tadi ya, apa namanya, jenis datanya fungsinya. Ini kan jenis data fungsi volume ruang adalah double. Nanti kalau fungsi void tidak memerlukan itu. Jadi ada 3 deh ya. Walaupun yang satu ini dibuat nggak dibuat sama tipe void ini. Jadi bedakan jenis pengambil tipe void untuk menunjukkan bahwa suatu fungsi tidak menghasilkan ini, mempertegas fungsi ini tidak menghasilkan nilai. Artinya apa? Di dalamnya tidak ada return, kemudian fungsi tersebut dipanggil hanya dengan menyebut namanya saja, tidak pakai variabel. Nah, contohnya kita mengirimkan suatu string ya nanti bisa kita inputkan atau nanti kita inikan saja dulu ya. Konstanta ya. Ini jarang yang gunakan pakai input ya, tanpa nilai. Nah, contohnya nih kita akan membuat fungsi string sesuatu kalimat ya, suatu kata atau kalimat yang di dalam kotak. Nah, dalam kotak ya. Nah, namanya ini string kotak. Jadi stringnya di dalam kotak. Sehingga dia tidak ada nilai. Yang dikirimkan pokoknya suatu string dalam kotak. Nah, untuk karena kita ini dulu jumlah n-nya kita tambah 1 ke panjang stringnya. Kenapa? Kotaknya kiri dan kanan ditambah garis ya. Perlu n2. Nanti kita buat secara yang ada di keyboard sama yang ini yang ada di keyboard. Fungsi kotaknya namanya string kotak karena di dalam kotaknya ada nanti string berupa kalimat, kata atau kalimat. Karena di spasi termasuk string dia ya, spasi ya. Walaupun kita lihatnya kosong. Nah, ini dia pakai void di depannya. Ini untuk penegasan saja. Kemudian tidak ada jenis datanya. String kotak nggak ada jenis datanya. Sehingga dia tidak perlu menerimanya nanti dengan variabel. Tidak ada jenis datanya. Hanya namanya saja, kemudian argumennya. Argumennya kalau dia menerima data dari tempat lain. Kalau dia data dari dia, ya tidak perlu argumen. Nah, panjang dikirim dari fungsi pengirim ke sini masuk. Sebenarnya 5 string yang dikirim. 5. Atau panjang string 5. Ya, panjang string 5. Kemudian dibuat garis. Mulai dari I sama dengan 0 sampai I N-nya tadi, panjang string tadi, ditambah 2. I tambah 1, yang dibuat adalah tanda minus. Jadi kalau masuknya 5 tadi dia sampai 0 sampai 7 ya.
Kemudian ini baris penutup kiri, ini baris penutup kanan. Kemudian ulang lagi nanti untuk garis bawah yang sama yang di atas. Ya. Nah, ini seperti pengulangan-pengulangan ini nanti nggak perlu kita buatkan karena dia ini ya. Kalau dia nanti kita buat fungsinya mau dibuat apa lagi? Tinggal fungsi dari sini. Cuma fungsi kita banyak. Fungsi garis, garis vertikal. Fungsi baris vertikal. Tapi buat dulu fungsinya di atas ya, kalau dipanggil. Kemudian fungsi tinggal lagi, ya, vertikal lagi, tinggal panggil lagi. Vertikal selesai. Tapi karena ini sedikit ya udah kita buatkan aja. Ini contohnya nanti di bawah. Jadi kita masukin hello-nya. Nah, jadi dia waktu dia dipanggil kalau kemarin kan ada hasil double hasil 1 sama dengan baru nama fungsinya argumennya. Itu tidak perlu. Langsung nama fungsinya kotak kuning apa yang mau dikirimkan datanya. Karena di string pakai tanda kutip ya. Kalau string dipakai tanda kutip. Nah, ini tidak boleh menggunakan seperti ini. Hasil sama dengan string kotak hello. Nah, ini kita ambil contoh program latihan 53 ya. 53. Copy paste ini. Ya, 53 ya. Itu yang kotaknya yang pakai tanda karakter ya. Sehingga dia nanti putus-putus kotaknya. Kotaknya putus-putus. Latihan 53 ya. Nanti kita akan perbaiki dengan latihan yang di bawahnya. Supaya tampilannya lebih bagus. Tapi ya prinsipnya sama. Cuman dia tampilannya lebih bagus. Nah, ini dia contohnya ya. Ini dia dikirimkan dari sini ada 3 string kotak, tidak ada variabel di sini ya, tidak ada variabel sehingga tidak perlu definisi variabel nggak ada. Langsung nama fungsinya apa yang mau isinya. Nah, kirim hello, masuk si hello ini kan 5. Nah, sini str itu berisi hello. Dicek str itu panjangnya berapa? Oh 5. Karena ini ada ya 5. Nanti n-nya 5. I mulai dari 1, I kecil sama dengan n plus 2. Berarti kalau 5 dengan 7. Bentar ya. Nanti dia tadi ya dikirimkan 5 ya 5 panjang 5 7 ya garis. Ini garis tanda minus ya 7 kali mulai dari 1 kan I-nya 1 0 kecil dari 7 ya bikin garis. I-nya tambah jadi 1 kecil dari 7 nanti baru 7 kecil dari 7 ya salah kan kalau kecil sama baru. Nah, setelah garis 7 tanda minus ini masuk ini turun baris dulu kan turun baris. Kemudian dibuat tanda ini untuk tanda garis vertikal ya. Kemudian baru dicetak stringnya tadi. Stringnya apa? Hello ya. Hello. Kan hello yang dikirim. Hello. Ini strlen ini ngecek titik ya, perintah titik ini ngecek panjangnya. Kalau ini isinya adalah hello. String. Kemudian tutup lagi. Setelah itu turun baris, baru mulai lagi yang seperti tadi untuk tanda. Sehingga dia ada yang kotak pakai tanda minus yang kita jalankan. Kemudian selesai, masuk lagi, kirim lagi. Yang kedua, hello spasi dunia. Ini hello spasi dunia. Panjangnya berapa? Ini 5, ini 5, 10, 11 dengan spasi. Spasi dianggap string ya, walaupun kosong. Tapi ke spasi dianggap string. Jadi adalah 11 tambah 2, 13. Bikin lagi garis sepanjang 13. Dan turun baris, kemudian tutup, masukin kalimatnya tadi. Tutup lagi,
garis bawah. Kirim lagi ini. Jadi sekarang 15, 16, 17. Kirim 17 panjangnya. Hello world dunia. Selesai dia. Nah, tuh. Nah, dia di sini tidak memerlukan apa namanya? Tidak memerlukan variabel. Di sini tidak memerlukan return. Kemudian dia dikasih tanda void. Kalau tanda ini untuk penegasan ya. Ini adalah penegasan supaya bahwa fungsi ini tidak memerlukan return. Tidak perlu jenis data. Ini kan tidak ada karakter, card ya, tidak ada double, tidak ada float, tidak ada int ya, integer, tidak ada. Void saja. Karena tidak ada nilainya. Nah, kalau dia ada nilai nanti sini harus ada minimal ada int bilang bulat, karakter untuk ini atau dia datanya string ya, string seperti ini, string spasi. Nah, ini variabelnya ada, jenis datanya adalah string. String itu adalah kumpulan daripada karakter ya. Nah, termasuk spasi. Spasi itu bagian dari string. Nanti untuk mengimpulkan string nanti kita di ini kita apa namanya di array data array nanti kita masuk ya. Sehingga dia akan membuat mengirimkannya ya, tinggal panggil apa yang mau kita kirimkan ke sana. Nah, umpamanya di sini kosong ya, ada juga nanti di sini umpamanya mana kalau di sininya kosong. Bisa seperti ini nanti. Nah, berarti di sini dia tidak menerima, ini juga kosong. Di sininya inputnya di sini, berarti stringnya di sini, masukin dulu string hello atau apa ya, nah, string yang ini str ada 3 ya, berarti str1, str2, str3 itu kelemahannya kalau dia tidak menerima data, bisa seperti ini, argumennya bisa kosong. Tapi semua data di sini diinputkan. Kalau dia konstanta ya, konstanta juga. String 1, string 2, string 3 karena 3 ya. Nah, ini bisa nanti seperti ini kita. Makanya jangan digunakan yang kosong seperti itu. Karena lebih kompleks dia di sini. Ini kan tidak kirim balik sini, kirim ulang. Nah, kalau kita jalankan program kita ini, sehingga dia akan menghasilkan 3 buah kotak yang pakai tanda minus ya, min ditutup pakai tanda ini. Yang isinya yang pertama adalah hello, yang kedua adalah apa namanya? Karena ini turun baris ya. Di sini turun barisnya. Hello dunia spasi hello spasi world dunia 33 seperti itu. Karena konstanta ya, nggak perlu kita buat pengulangan ya. Datanya ya seperti itu saja. Kita tampilkan hasilnya ya, seperti itu aja deh ya. Ini yang pertama aja tadi. Hello, padahal hello yang kita buat tidak ada tanda kotaknya ya. Hello world juga tidak ada kotaknya. Kotaknya itu dibuat di fungsi string kotak tadi. Datanya dimasukin di dalam fungsi main. Fungsi main mengirimkan hello di dalam tanda kotak. Hello tadi di fungsi di string kotak buatkan kotaknya. Ini kotaknya yang masih pakai karakter yang ada di keyboard. Nanti gimana supaya lebih bagus? Kita gunakan kode ASCII. Yang berikutnya nanti kode ASCII. Nah, ini coba dulu di share, kemudian baru kita lanjutkan nanti gimana kalau supaya kotaknya itu lebih bagus gitu ya. Coba di share. Hanya konstanta ya. Nanti kalau kita mau datanya variabel, berarti harus kita input ya. Nah, coba di share bagi yang sudah. Hanya itu aja ya, konstanta, udah. Itu dia akan seperti itu terus ya. Makanya nggak sebuah pengulangan. Nanti kalau string yang diinputkan nanti kita buatkan, ini berbeda-beda. Nah, di share ya.
Coba bisa sebelum kita yang latihan berikutnya ya, berikutnya supaya lebih bagus tampilannya gitu ya, lebih bagus tampilannya. Kita buat dia dengan menggunakan kode ASCII. Nah, kita berikutnya ya. Coba kalau udah di-share ya. Nah, itu aja ya. Yang keduanya ya, apa? Ya, langsung tutup ya ininya ya. Itu ya kalau ini konstanta ya, nanti yang ini kita buatkan yang variabel nanti. Jadi dia pakai kode ASCII, nanti dia ini sudutnya nih ya, segi apa? Sudut kiri DA, dia akan seperti sudut ya. Ini garis minus, tapi dia nyambung. Kemudian ini sudut atas kanan. Ini adalah garis vertikal B, ya, XB3. XDA adalah sudut kiri, XBF adalah sudut kanan atas ya, ini kiri atas. Ini adalah untuk garis horizontalnya yang nyambung. Jadi dari C4, tapi dia nyambung. Kalau minus kan ya, ada tanda putusnya ya. Ini kemudian B3 vertikal. Ini variabel yang kita masukkan dari sini. Kalau 5 ya 5 termasuk spasi ya. Spasi dia juga masuk. Kemudian ini sama lagi sudut kiri bawah. Ini D9, sudut kanan bawah. Ini sama lagi dengan di atas garis. Sehingga dia kalau dijalankan ya dia seperti tadi. Ya. Nah, kita jalankan ya. Nah, ini gunanya untuk apa? Data-data yang tidak memerlukan apa? Ini kalau yang saya tambahkan di bawahnya yang kosong nih ya. Jadi kita buat lagi saya tambahkan yang kosong di bawahnya. Spasi ya, spasi kosong. Jadi dia muncul juga kalau kosong ya. Ini dia. Sudut atas ini 1, ini yang berapa ya? Tanda minusnya. Ini sudut kanan atas, sudut kiri bawah, sudut kanan bawah, ini garis vertikal. Jadi dia ada simbol. Lihat simbol mulai dari simbol C berapa tadi? Mulai dari atasnya, kiri atasnya, slash SDA, sudut kiri atas, slash FBF, sudut kanan atas, slash C4, ini berulang nih ya, sepanjang ini tadi, panjang string ya, panjang stringnya. Karena kenapa enggak plus 2? Nah, karena di DA-nya ditambah sendiri, slash BF ditambah sendiri, kiri kanannya sudah ditambah. Makanya nggak perlu pakai plus 2. Kalau plus 2 nanti ininya panjang stringnya harus kita tambah juga kiri kanannya ya. Nah, ini
vertikal, vertikal. Nah, ini stringnya. Kemudian yang di bawahnya ini sudut kiri bawah, ini sudut kanan bawah, ini garis horizontal. Jadi dari C4. Nah, banyak ya panjangnya. Kalau 15 ya 15, kalau 4 ya 4. Hanya pengulangan. Ini yang saya tambahkan tadi nih. Kotak kosong ya. Kotak kosong ini juga buat. Ya, kotak kosong. Kalau pakai spasi saya ya. Kalau hanya satu ya seperti ini ya. Kalau hanya satu ya kotaknya juga kecil ya. Tadi saya pakai spasi itu ya. Nah, kosong ya. Tidak, agak panjang tadi pakai spasi. Jadi kalau spasi satu ya satu. Kalau ini tanpa spasi ini garis ada 8 simbol. Sudut atas garis ini, sudut kanannya langsung ya. Karena garisnya 0 tadi kan, tidak ada garis horizontal. Sudut langsung ketemu sudut ini garis kiri kanan. Kalau dibuat satu spasi baru dia ada satu spasi nanti. Nah, ini kan kosong. Dari antara spasinya, antara apa namanya, antar kutipnya tidak ada spasi. Kalau spasi dia satu. Nah, itu yang fungsi-fungsi yang tidak menggunakan rutan. Gunanya apa? Biasanya itu untuk umpamanya menu dari pilihan program. Jadi kita tidak perlu membuat setiap itu kita buat. Sama nih nggak usah, sama ya. Ini ngulang. Kotak pertama pilih, kotak kedua pilih yang salah gitu ya. Sama lah ya. Ini tinggal dicoba saja. Ya, ini latihan ininya ada pilihannya. Latihan 353B ada pilihannya ya. Sama dengan tadi pakai if. Jika pilih yang ini kotak string mana. Kalau tadi kan semuanya langsung keluar. Semuanya langsung keluar. Nah, kalau yang ini tidak, dia akan memilih string mana yang kita. Nah, itu bisa dengan input nanti ya. String mana yang mau kita jalankan. Nah, dia ada pilihan dulu di atas. Nah, untuk membuat pilihan itu bisa kita buatkan juga dia di menu